2025 merupakan sebuah lembaran baru bagi kami Agropolitan Televisi bersama Dinas Kominfo Kota Batu untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Salah satunya dengan program yang terbaru di tahun 2025 ini, Ngopi, Ngobrol Pintar Literasi dan Numerasi bersama saya Axel Adrian. Program ini hadir untuk memberikan wawasan, cerita dan juga inspirasi tentang pentingnya literasi dan juga numerasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga akan berbincang-bincang dengan narasumber hebat yang pastinya punya banyak pengalaman dan juga tips praktis yang bisa kita pelajari. Dan pada hari ini Axel sangat berterima kasih dan juga senang sekali sudah hadir bersama Axel di Perpustakaan Kota Batu. Ada Bapak Muhammad Qori Esos. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Axel. Baik, jadi Bapak Qori ini merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu. Baik Bapak, kita akan berbicara mengenai literasi dan juga numerasi yang ada di Kota Batu ini sendiri. Nah, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol sedikit mengenai Bapak Qori, mengenal lebih jauh mengenai Bapak Qori sendiri sebelum Bapak ini menjadi seorang Kepala Dinas Pendidikan yang ada di Kota Batu. Bagaimana sih background Bapak sebelumnya? Iya. Terima kasih Mas Axel. Kebetulan memang saya selaku ASN. Dan kebetulan saya diangkat sebagai CPNS tahun 1989 ya. Wow. Iya, awal pada saat itu masih SMA, masih golongan 2A ya. Iya, betul. Namanya ASN kan juga perlu tetap bagaimana karir meningkat. Betul. Akhirnya saya juga harus sekolah, melanjutkan ke S1, ada penyesuaian, lanjutkan ke S2, seperti itu. Betul. Selanjutnya ketika di Kota Batu, saya pindahan sebelum saya di PNS di Kabupaten Bangkalan ya. Oke. Iya. Setelah itu pemerintah Kota Batu kebetulan berdiri sebagai daerah otonom baru. Betul. Saya pindah ke Kota Batu pada tahun 2002. Jadi awal pada saat itu. Ya. Saya saat awal masuk sebagai staf di bagian sekretariat daerah Kota Batu pada saat itu. Selanjutnya alhamdulillah saya dipercaya sebagai Kasubag Umum di Dinas Kebersihan pada saat itu. Kebersihan. Iya. Setelah itu saya dimutasi di Badan Pengawasan sebagai Kasubit Aparatur, seperti itu. Lalu pindah lagi mutasi lagi, saya sebagai Kasubag Mutasi di bagian kepegawaian. Jadi setelah itu saya diberikan kepercayaan sebagai Kepala Bagian Kepegawaian Sedda Kota Batu. Selanjutnya juga dipercaya sebagai Kepala Bagian Organisasi. Nah setelah itu saya juga mutasi di Kepala Kantor Pelayan Perizinan Terpadu. Ya seperti itu. Selanjutnya saya juga dipercaya sebagai menangani di Dinas Koperasi UKM. Ya. Lalu mutasi lagi di Kepala Bapeda, selanjutnya Kepala BKAD, dan terakhir kemarin pada akhir Desember tahun 2023 saya dipercaya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu. Itu perjalanan panjang saya sebagai ASN mulai diangkat sampai dengan saat ini. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi memang panjang sekali dari perjalanan Bapak Qori ini sendiri. Dan mungkin dari perjalanan Bapak ini sendiri tidak terlepas dengan adanya literasi dan juga numerasi sendiri ya Bapak ya. Dari SMA terus juga pengangkatan di dinas-dinas terkait juga. Literasi dan juga numerasi ini merupakan sebuah hal yang wajib dan juga pasti ada. Seperti itu Bapak ya. Dan saat ini mulai dari akhir 2023 sampai hari ini pun Bapak menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan yang ada di Kota Batu sendiri. Nah, dari Bapak sendiri sebagai seorang kepala dinas, program literasi dan juga numerasi yang telah dirancang oleh Dinas Pendidikan untuk mendukung sekolah-sekolah yang ada di Kota Batu ini seperti apa? Ya, Mas Axel, bagaimanapun juga sekarang yang paling utama anak kita adalah bagaimana literasi dan numerasi kita harus baik. Kalau kita lihat nilai skor PISA kita, Indonesia itu kan sangat rendah ya dibandingkan dengan lainnya. Salah satunya adalah upaya untuk meningkatkan nilai skor PISA kita adalah bagaimana kita dorong terkait dengan literasi dan numerasi tersebut. Maka dari itu ketika kami dipercaya di Dinas Pendidikan, bagaimana itu yang menjadi kinerja minimal yang harus kita miliki oleh anak kita, itu harus kita optimalkan. Yang pertama yang kita lakukan terkait dengan literasi adalah bagaimana di masing-masing satuan pendidikan untuk lebih menggalakkan membaca. Ada beberapa sekolah-sekolah satuan pendidikan kita yang sebelum melaksanakan pembelajaran mereka untuk berapa 15 menit untuk membaca terlebih dahulu. Betul. Artinya bagaimana anak kita untuk dilatih seperti itu. Selanjutnya selain membaca juga ada menulis. Artinya untuk membaca itu bagaimana memberikan pemahaman bagi anak kita.
Ketika mereka paham, sudah barang tentu bagaimana diarahkan itu bisa lebih kita tingkat lagi bagaimana untuk dalam bentuk tulisan. Betul, nah, betul, itu betul. beberapa sekolah sudah mulai seperti itu. Iya. Nah, itu yang kita lakukan. Selanjutnya yang paling penting juga bagaimana adalah pemanfaatan terkait dengan perpustakaan digital. Betul. Alhamdulillah kita didukung oleh Dinas Perpustakaan Karsip yang saat ini sangat luar biasa memberikan perpustakaan digital sehingga ini ada ruang bagi anak-anak kita untuk lebih luas mengakses terkait dengan literasi buku-buku tersebut. Termasuk juga di beberapa sekolah ada sudah memanfaatkan terkait dengan literasi digital. Itu terkait dengan literasi. Demikian halnya juga dengan numerasi. Numerasi itu bagaimanapun juga artinya seolah-olah ini menjadi momok kepada anak-anak kita. Betul. Sebenarnya ketika kita tahu teknik, ketika tahu strateginya, itu lebih mudah. Iya. Karena itu fungsinya bagaimana anak kita, bagaimana itu bisa diimplementasikan dari sehari-hari. Iya. Dalam contoh sederhana saja. Ketika kita diberikan uang saku kita, anak kita, misalnya 20.000, itu digunakan untuk apa saja. Secara tidak langsung, anak itu sudah belajar literasi, numerasi. Oh, misalnya saya 20.000, saya belikan misalnya untuk kita belikan kue, berapa? Misalnya 1.000, oh kami belikan untuk kebutuhan sekolah, beli buku, untuk beli. Nah, itu seperti itu kan artinya bagian daripada literasi dan numerasi yang sudah diajarkan dalam implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Ya, jadi memang ya kalau kita berbicara mengenai literasi dan juga numerasi ini pemirsa itu bukan sebuah pelajaran yang mutlak harus ada di sekolah, namun termasuk dalam sebuah pendidikan karakter ya Bapak ya. Betul. Memang harus sebagai anak-anak dan juga siswa yang ada di Kota Batu dan juga di Indonesia pastinya kita harus memiliki minat literasi yang tinggi ditambah lagi dengan numerasi juga Bapak ya sebagai fondasi kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Contohnya tadi yang telah dibicarakan oleh Bapak juga mengenai uang saku, mengenai bagaimana kita menerima dari orang tua kita lalu kita mengelola uang tersebut. Jadi kita bisa mengelola mengenai literasi itu juga, memahami literasi dan juga numerasi itu sendiri. Nah, dari Bapak sendiri sebagai seorang kepala dinas pendidikan dari Kota Batu, sejak kapan Bapak sudah melakukan kegiatan dan juga upaya untuk meningkatkan literasi dan juga numerasi khususnya di sekolah yang ada di Kota Batu? Ya memang itu kan program gerakan untuk numerasi literasi dan numerasi di sekolah itu kan dimulai di tahun 2015. Betul. Bahkan Kota Batu sudah mencanangkan sebagai kota literasi pada saat itu. Artinya kita sudah berkomitmen bagaimana di Kota Batu itu untuk meningkatkan literasi itu. Betul. Nah sekarang bagaimana untuk kita masifkan untuk di masing-masing satuan pendidikan. Maka itulah yang kami lakukan. Bagaimana kita dorong terus untuk terkait dengan supaya literasi itu bisa lebih masif lagi di sekolah. Sudah barang tentu ini butuh kesiapan kita. Artinya butuh sarana prasarana kita siapkan. Artinya buku-buku di sekolah juga kita siapkan seperti itu. Dan alhamdulillah kita juga disupport dari Dinas Perpustakaan. Ada perpustakaan keliling yang bisa menjangkau siswa-siswa kita seperti itu. Betul. Nah itulah artinya kita punya teman yang luar biasa dalam rangka untuk membantu dan mendukung program ini. Betul sekali. Tadi juga Bapak sempat berbicara mengenai wajib baca ya Bapak. Ya kebetulan saya juga sekolah di Kota Batu. Memang di SMP saya dulu di SMP Negeri 1 Batu juga menggalakkan adanya program wajib baca selama 15 menit sebelum pelajaran. Dan ini merupakan sebuah kebiasaan yang bisa dilakukan setiap hari ya Bapak ya. Apalagi kepada siswa-siswa yang ada di Kota Batu. Baik pemirsa, kita akan berbicara nanti lagi mengenai literasi dan juga numerasi bersama Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Bapak Khori, setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami. Pemirsa, kembali bersama saya Axel Adrian di program spesial Ngopi, Ngobrol Pintar Literasi dan juga Numerasi. Masih bersama tamu yang luar biasa pada hari ini, Bapak Khori. Ya, terima kasih banyak Bapak sudah bisa ngobrol-ngobrol bareng kita dan juga pemirsa yang ada di rumah. Tadi kita juga sempat ngobrol-ngobrol mengenai bagaimana upaya dari Dinas Pendidikan dan juga Bapak mengenai memeratakan literasi dan juga numerasi di sekolah. Tadi juga sempat diberikan informasi juga bahwa setiap sekolah yang ada di Kota Batu ini sendiri juga diberikan dan juga difasilitasi untuk perpustakaan digital seperti itu. Jadi memang kinerja dan juga upaya dari Dinas Pendidikan yang ada di Kota Batu ini sendiri juga sangat luar biasa sekali Bapak untuk dapat memeratakan, meningkatkan dan juga memartabatkan mengenai literasi dan juga numerasi. Nah, kita akan kembali mengenai Dinas
Pendidikan, Ya. Bapak sebagai tugas Bapak. Jadi kita kan pasti akan memiliki program dari Bapak Ya, akan betul. memiliki program mengenai pemerataan literasi Ya, ya, dan ya. juga numerasi. Nah, dari Bapak sendiri, dari Dinas Pendidikan dan juga itu bagaimana sih cara Bapak untuk dapat melakukan analisis Bapak ya. mengenai kebutuhan terkait literasi dan juga numerasi sebelum merancang program ini? Karena kan setiap sekolah juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Setiap sekolah juga memiliki siswa dengan karakteristik dan juga Iya. jumlah yang berbeda. Iya. Dari Dinas Pendidikan sendiri Iya. untuk dapat menganalisis sebelum merencanakan sebuah program ini seperti apa, Bapak? Ya, artinya Mas Aksel, yaitu yang pertama kita harus melakukan asesmen terlebih dahulu pada Betul. masing-masing satuan pendidikan. Betul, sampaikan tadi antara satuan pendidikan satu dan yang akan berbeda. Ya. Kapasitas anak berbeda, gurunya juga berbeda. Dan itu asesmen itu kita bisa lihat artinya dari hasil asesmen berbasis komputer nasional SBN yang dilakukan oleh pemerintah. Dan di situ akan kelihatan berapa sih nilai numerasi dan literasi kita. Dari angka itulah artinya juga masing-masing satuan pendidikan juga treatmentnya berbeda. Tergantung nilai tadi anak-anak Iya, kita iya. seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga bisa dilakukan dengan survei kepada kepala sekolah dan guru-guru kita. Mereka adalah yang paling tahu terkait dengan proses pembelajaran yang ada di satuan pendidikan. Dari itulah sebagai bahan masukan kita. Yang ketiga sudah barang tentu, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana juga keterlibatan orang tua. Orang tua kan perlu dilibatkan kepada anak kita bagaimana pentingnya literasi dan numerasi. Contoh sederhana, misalnya terkait dengan jadwal anak kita. Oh, anak saya nanti jam sekian pelajaran apa, jam sekian apa. Itu kan secara tidak sadar. Kita juga pembelajaran literasi numerasi, sehingga orang tua juga bisa mengontrol, tahu oh anak saya kalau jam sekian jam pembelajaran aku seperti ini, oh, pada hari ini ada kegiatan seperti ini. Dan dari hasil itulah termasuk juga nanti hasil daripada penilaian yang dilakukan oleh pengawas sekolah yang sebagai pendamping satuan pendidikan, kita rancanglah kebutuhan dalam rangka untuk program ini terkait dengan literasi dan numerasi sudah barang tentu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing satuan pendidikan. Oke, berarti tidak serta-merta program ini dicanangkan ya Bapak ya, tidak ya, tapi juga perlu kolaborasi ya pemirsa. Bukan hanya yang bekerja di sini dari Dinas Pendidikan saja, bukan Pak Khori aja ya Bapak ya, tapi juga Bapak Khori berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah juga, orang tua bahkan juga siswa pengawas semuanya harus berkolaborasi untuk dapat menyukseskan program ini seperti itu ya Bapak ya. Karena kita ketahui bersama juga sasaran utama dari program ini adalah bukan hanya siswa saja, tapi juga memberikan ruang kepada guru untuk berinovasi mengenai program yang akan dicanangkan seperti apa. Dari Dinas Pendidikan ini sendiri tidak hanya nantinya untuk menjadikan atau membuat satu program yang nantinya disamaratakan di semua sekolah, tidak ya Bapak ya. Jadi memang memfasilitasi dan juga memberikan ruang kepada guru dan juga sekolah untuk dapat berkreasi dan juga berinovasi mengenai bagaimana cara untuk memeratakan literasi dan juga numerasi yang ada di sekolah disesuaikan dengan karakteristik siswa dan juga dari sekolah masing-masing seperti itu ya Bapak. Nah, jadi masih mengenai literasi dan juga numerasi sendiri dari Dinas Pendidikan Kota Batu ini sendiri, apakah setelah tadi melakukan apa ya Bapak? Asesmen dan juga mencari tahu bagaimana kebutuhan dari setiap sekolah dan juga instansi pendidikan yang ada di Kota Batu ini sendiri, program yang nantinya akan dicanangkan ini sendiri sudah sesuai dengan kebijakan nasional seperti kurikulum Merdeka atau profil pelajar Pancasila ya, karena kita juga tahu ya Bapak, setiap 5 tahun ataupun setiap ganti menteri itu kurikulum juga akan berbeda. Nah, apakah dari program yang Bapak canangkan ini nanti sudah disesuaikan dengan kurikulum tersebut? Betul Mas Aksel, artinya kurikulum Merdeka adalah memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan untuk menyusun kurikulum pembelajaran dalam satu semester. Sudah barang tentu untuk penyusunan kurikulum ini dasar utama ada hasil asesmen tadi. Ya, jadi kan itu ada kalau nggak salah ada 8 indikator ya, mana nilai yang paling terendah. Itulah sebagai bahan daripada intervensi sekolah untuk penyiapan kurikulum supaya bisa lebih baik lagi. Nah, itu yang dalam rangka untuk meningkatkan, termasuk kalau memang literasi dan numerasinya itu masih rendah, dan itu harus didorong, itu diperkuat, itu menjadi prioritas utama dalam rangka untuk penyusunan pembelajaran untuk yang
ke depan seperti itu. Jadi memang ya perlu kita garis bawahi juga ya pemirsa bahwa literasi itu bukan hanya sekadar untuk membaca. Jadi literasi itu ada literasi digital, membaca, menulis, berhitung, numerasi itu juga termasuk literasi. Tinggal bagaimana dari kita sebagai seorang siswa, orang tua, pendamping itu semua bisa mengelola hal tersebut agar itu bisa tersampaikan dengan baik, baik kepada orang tua, siswa dan juga instansi pendidikan. Nah, sejauh ini Bapak dari Dinas Pendidikan sendiri pada saat melakukan program ini, apa kesulitan pada saat terjun langsung ke sekolah dan juga untuk pemerataan literasi dan juga numerasi di sekolah yang ada di Kota Batu ini? Seperti kami sampaikan tadi, masing-masing satuan pendidikan memiliki perbedaan, sumber daya yang berbeda. Artinya dalam rangka untuk mensukseskan terkait dengan program literasi numerasi, yang pertama harus ada ketersediaan sarana prasarana lebih dahulu, perpustakaan harus kita siapkan, dan yang paling penting adalah tidak hanya siswa, gurunya kompeten dah. Artinya gurunya harus dilatih bagaimana terkait dengan masalah literasi numerasi, karena guru ini yang akan memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita. Terjun langsung seperti itu. Maka dari itu itulah upaya kita, artinya selain menyiapkan sarana prasarana terkait dengan kebutuhan buku-buku, termasuk juga terkait baik buku konvensional maupun buku digital, itu harus kita siapkan. Yang kedua adalah kita juga meningkatkan kompetensi daripada para guru. Guru juga perlu diliterasi loh, bukan hanya siswanya. Kalau gurunya cerdas, kreatif, inovatif, dia akan bisa menelurkan kepada anak-anak kita ilmu-ilmunya kepada seperti itu. Sehingga itu bisa juga terkait dengan pertanyaan Mas El tadi, mendukung profil pelajar Pancasila terkait dengan literasi, numerasi, dan yang paling penting adalah bagaimana untuk penguatan karakter anak kita. Jadi memang sudah disesuaikan ya Bapak dari kurikulum yang ada. Bahkan ini mungkin masalah literasi ini Bapak ya bukan hanya digencarkan pada saat ini saja, namun juga dari saya sekolah dulu itu sudah digencarkan mengenai literasi. Namun yang sedikit berbeda di sini adalah bagi saya pribadi yang masih asing dan juga masih awam sendiri mengenai numerasi itu sendiri Bapak ya. Nah, sebenarnya Bapak dari literasi ini sendiri kan sudah digencarkan dari dulu sampai sekarang dan juga bahkan hari ini. Apa sih Bapak yang ingin digapai dengan pemerataan dan juga peningkatan literasi bagi siswa yang ada di Kota Batu ini? Sebenarnya pengennya Dinas Pendidikan itu apa dengan adanya literasi dan juga numerasi ini? Artinya bagaimana anak-anak kita kompeten di bidang literasi dan numerasi. Ketika mereka bisa memahami terkait dengan literasi dan numerasi tersebut, itu modal utama biar ke depan dalam rangka saya kira untuk bisa memenyakan permasalahan, menjadi daya kritis, memiliki daya analisis yang kuat, sehingga anak kita memiliki pemikiran-pemikiran yang lebih cerdas dalam rangka untuk memenyakan permasalahan itu. Karena dasar pendidikan sebenarnya literasi dan numerasi itu, ketika itu kita dikuasai bisa anak didik kita, mereka akan lebih mudah dalam rangka untuk meningkatkan pembelajaran di yang lain, terutama dalam rangka menyelesaikan terhadap kehidupan sehari-hari. Iya, benar sekali ya. Jadi memang juga literasi ini lagi-lagi merupakan suatu pondasi ya pemirsa untuk siswa khususnya untuk nantinya dapat melangsungkan kehidupan ke jenjang yang selanjutnya. Dan juga dengan literasi ini Bapak, jadi untuk membiasakan seorang siswa dapat membaca apapun itu, entah itu berita yang ada di media sosial dan juga di luar sana yang memang itu ada yang namanya hoax juga ya Bapak ya. Mereka terlatih untuk dapat membaca secara utuh dan juga inti dari informasi itu seperti apa. Tidak serta-merta mereka diajarkan literasi hanya untuk membaca buku atau membaca informasi, tidak, tapi juga ada keberlanjutan yang panjang untuk nanti di masa depan. Nah, dari Bapak sendiri sebagai Kepala Dinas Pendidikan yang ada di Kota Batu, harapannya Bapak untuk keberlangsungan dari literasi dan juga numerasi untuk siswa yang ada di Kota Batu seperti apa? Jadi yang kami harapkan artinya terus praktek baik yang ada di masing-masing satuan pendidikan untuk bisa dilanjutkan. Artinya praktek baik tadi yang kami sampaikan 15 menit sebelum pembelajaran itu tetap dilanjutkan. Ada juga ada praktek baik di sekolah. Artinya ada satu anak diberikan satu buku untuk membaca, diberikan waktu 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan anak itu suruh menceritakan kepada temannya. Sehingga paling tidak 1 buku yang dibaca satu anak itu bisa ditularkan kepada anak yang lain. Ada juga beberapa di sekolah dalam rangka untuk meningkatkan literasi itu, setiap 1 semester untuk ketika ada kenaikan kelas, rapotan itu, mereka menyumbangkan 1 buku dalam rangka untuk membangun perpustakaan di sekolah. Artinya praktek-praktek baik ini yang harus juga kita kembangkan, kita dorong. Yang kedua, praktek baik nanti dari sekolah yang sudah bagus literasi dan numerasinya,
itu bisa diimbaskan pada sekolah yang lain. Ada guru-guru yang kreatif, yang inovatif, mereka bisa melakukan praktek-praktek di sekolahnya sehingga anak belajarnya bisa lebih senang, berpartisipasi banyak. Itu bisa juga kita imbaskan praktek-praktek pada sekolah yang lain. Betul. Salah satu tujuannya kita di ATV seperti itu, seperti ini. Kita hadirkan nanti guru inovatif, kreatif yang bisa menerapkan literasi numerasi baik supaya kita berikan kesempatan bisa disebarluaskan kepada satuan pendidikan yang lain. Betul sekali. Jadi memang ya seperti itu ya pemirsa. Jadi yang bekerja langsung bukan hanya Dinas Pendidikan Kota Wisata Batu saja, namun juga berbagai macam lapisan masyarakat juga ikut andil dalam kegiatan ini. Seperti tadi guru, terus juga orang tua, siswa itu sendiri juga harus bisa untuk berkolaborasi untuk menyukseskan kegiatan ini. Dan juga ada titipan dari teman saya Bapak yang guru, semoga dengan adanya inovasi yang mereka berikan kepada siswa ini bisa menjadi percontohan dan juga nantinya dapat diapresiasi ya Bapak. Dapat diapresiasi dalam bentuk apapun itu dari Dinas Pendidikan agar mereka terus semangat untuk melakukan inovasi untuk pendidikan yang ada di Kota Batu ini sendiri. Pemirsa, kita masih akan kembali berbincang-bincang, namun di segmen selanjutnya akan ada yang spesial karena kita juga masih akan membahas mengenai literasi dan juga numerasi khususnya yang ada di Kota Batu. Dan setelah jeda pariwara berikut, tetap bersama kami. Baik pemirsa, masih bersama saya Axel Adrian dengan program spesial Ngopi, Ngobrol Pintar Literasi dan Numerasi. Di dua segmen sebelumnya Axel sudah berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Bapak Muhammad Kori Esos. Dan pada kesempatan kali ini juga hadir bersama saya tamu yang sangat spesial sekali dan juga sudah sangat cantik sekali bergabung bersama Axel di sini. Ada Ibu Ana Puji Astuti MPD. Beliau ini merupakan pendamping Satuan Pendidikan yang ada di Kota Batu. Halo Ibu. Halo juga Mas Apa Aksen. kabar? Alhamdulillah, baiklah. Cantik sekali Bu Ana pada hari ini ya. Jadi Bu Ana seperti dua segmen sebelumnya kita akan ngobrol-ngobrol mengenai literasi numerasi itu sendiri dan juga Ibu sebagai pendamping Satuan Pendidikan di Kota Batu. Nah Ibu mungkin langsung saja ya dari Ibu sendiri sebagai pendamping Satuan Pendidikan di Kota Batu. Bagaimana sih Ibu strategi yang Ibu terapkan dalam pelaksanaan program literasi dan juga numerasi khususnya di tingkat sekolah Ibu? Mengingat di Kota Batu juga banyak sekali instansi pendidikan mulai dari pendidikan SD, SMP, SMA, baik swasta maupun negeri. Ibu sendiri untuk menerapkan strategi itu seperti apa? Strategi tentunya kita koordinasi dulu dengan sesama pengawas, karena pengawas ya, dulu namanya pengawas ya. Betul. Jadi kita belum terbiasa menyebut pendamping Satuan Pendidikan. Nah kita tentunya harus berkoordinasi dulu dengan tim kita, tim pengawas di pendamping Satuan Pendidikan. Nah tentunya dengan literasi numerasi ini kita ingin Bapak Ibu guru ini nanti nantinya itu terampil dalam bagaimana membuat metode pembelajaran yang literasi numerasinya ini oke bagi anak-anak. Tentunya seperti itu. Nah strategi-strategi yang kita terapkan tentunya yang pertama ya kita akan memberikan pelatihan-pelatihan baik kita melalui Dinas Pendidikan sendiri atau mungkin nanti kita melalui dengan kerjasama dengan Badan Balai Besar Guru Penggerak. Tentunya nanti akan ada pelatihan-pelatihan yang tentunya ini juga kita akan undang Bapak Ibu guru terkait dengan pelatihan ini. Walaupun ini sebetulnya literasi numerasi ini bukan hal yang baru, tapi ini sudah gitu ya, Bapak Ibu guru sudah terlatih dan sudah hampir semuanya ini sudah menerapkan di sekolah masing-masing. Seperti apa? Kita hanya ngecas saja. Sebetulnya seperti apa sih literasi, numerasi? Apakah memang sudah berjalan dengan baik? Sebetulnya hanya itu aja. Kalau pelatihan khusus strategi, ya ini harus di komunitas belajar masing-masing sekolah, dalam sekolah. Nah, selebihnya juga antar sekolah ini kita juga ada MGMP yang menguatkan di sana, jadi antar sekolah. Nah ini tentunya yang kita akan dampingi ke depannya seperti apa strategi-strategi yang dipakai oleh sekolah-sekolah dalam menerapkan, dalam mengimplementasikan literasi numerasi di sekolah ini. Betul sekali. Seperti yang tadi disebutkan dari Ibu Ana tadi bahwa ini bukan merupakan suatu hal yang baru gitu Ibu ya. Betul. Tinggal nge-reminder lagi dan juga Ibu menggencarkan lagi lah program literasi dan juga numerasi ini sendiri. Nah dari Ibu sendiri kan ini juga dalam
dalam pendidikan ini kita ada pergantian kurikulum. Iya. Setiap ganti presiden 5 tahun sekali, setiap ganti menteri itu akan berbeda kebijakan dan juga kurikulum. Iya. Lah, sebagai ibu, sebagai pendamping satuan pendidikan seperti itu ibu ya, apakah ada pengaruh ibu dari pergantian menteri dan juga regulasi mengenai pemerataan literasi numerasi di Kota Batu sendiri? Ganti menteri, ganti kebijakan, tentunya ya ini kita mengikuti. Tapi yang pasti kalau kita berbicara literasi numerasi ini dasar. Iya, betul. Dasar. Jadi literasi, kemampuan literasi anak-anak, kemampuan numerasi anak-anak maupun kita sendiri, ini sebenarnya dasarnya. Apapun kurikulumnya, kalau literasi sudah tertata dengan baik, ini merupakan pembiasaan dan ini dikembangkan oleh sekolah dengan baik, apalagi juga diolah dalam bentuk-bentuk kreativitas inovasi yang tentunya oke bagi sekolah dan sesuai bagi anak-anak. Ini tentunya sudah oke dalam arti apapun kurikulumnya ya tetap nyaman saja, tetap bisa mengikuti apapun. Tinggal menyesuaikan itu. saja ya Ibu ya. Termasuk numerasi. Iya. Numerasi dibutuhkan strategi yang bagus, yang tepat dari Bapak Ibu guru. Betul. Bagaimana menerapkan numerasi ini tentunya di kelas. Oke lah, di kelas ada programnya numerasi yang oke bagi anak-anak dan sesuai dengan karakter anak-anak. Juga termasuk bagaimana di sekolah. Nah, di sekolah ini untuk menerapkan numerasi ini seperti apa? Nah, ini ada PR. PR juga bagi kita saat ini, Bapak Ibu guru terutama ya. Saat ini bagaimana numerasi ini bisa diimplementasikan dengan baik dan tepat sekiranya sesuai dengan pemerintah yang sekarang juga baru kaitannya dengan ini. Apapun yang diminta, saya yakin Bapak Ibu guru, ini melalui Bapak Ibu guru untuk anak-anak, siap saja dengan kemampuan mengimplementasikan literasi numerasi ini dengan baik. Betul sekali. Seperti itu, Mas Axel. Iya, jadi memang literasi ini sebuah hal yang dasar juga ya Bu ya. Setiap kita masuk dan juga ataupun naik kelas itu literasi merupakan sebuah hal yang memang harus diterapkan gitu ya Bu ya. Pendidikan bahasa Indonesia semuanya itu memerlukan literasi, membaca dan juga literasi itu bukan hanya sekadar mengenai membaca, namun juga mendengarkan, menulis, berbicara juga. Nah, mungkin kalau pada saat saya ada di sekolah Ibu itu tidak digencarkan itu mengenai numerasi. Jadi lebih ke literasi. Jadi merupakan suatu hal yang baru juga untuk saya bahwa di Kota Batu ini tidak hanya untuk mengencarkan literasi saja pemirsa, namun juga dibarengi dengan numerasi itu sendiri. Nah Ibu, mengenai literasi dan juga numerasi, sebenarnya apa sih Bu yang diharapkan dengan pemerataan dan juga penerapan literasi dan juga ditambah numerasi itu sendiri? Oke, iya Mas Axel. Mas Axel, kita itu rapat pendidikan itu ada literasi, ada numerasi. Betul sekali. Di situ ini yang kita bidik seperti apa kemampuan numerasi anak-anak di sekolah. Seperti apa kemampuan numerasi di sekolah itu. Nah, maka ini nanti tentunya dengan di rapat pendidikan sudah ada, maka kita sekolah ini tinggal bagaimana mengimplementasikan, menerapkan strategi yang ditemukan dari baik itu oleh gurunya sendiri ataupun oleh komunitas belajar di sekolah atau mungkin komunitas yang lebih luas antar sekolah ini bisa menemukan strategi-strategi yang tepat untuk bagaimana numerasi ini, kemampuan numerasi ini meningkatkan pembelajaran, tentunya meningkatkan kompetensi anak-anak di sini dengan kemampuan numerasi sebagai dasar, saya katakannya sebagai dasar. Ini tentunya terasah dengan baik karena pembiasaan, pembiasaan. Nah, ini tentunya pembiasaan ini tidak hanya berhenti sampai saat ini saja, dalam arti tidak hanya berhenti di kelas. Bagaimana juga kita komunikasi kita dengan orang tua ini juga penting juga. Jadi tidak hanya di sekolah, bagaimana menerapkan numerasi di sekolah, tentunya diimbangi juga balance dengan di rumah. Orang tua juga harus intens komunikasi dengan sekolah. Numerasinya di sekolah itu seperti apa sih? Oh ini ternyata ya. Dan literasi numerasi tidak terbatas di bahasa Indonesia saja, tidak terbatas di matematika saja, tapi semua mata pelajaran itu. Nah, di sini literasi numerasi masuk. Seperti jargonnya teh botol sosro itu Mas. Apapun pelajarannya, literasi numerasi harus disisipkan. Harus disisipkan itu ya. Ya memang penting sekali ya Ibu ya mengenai literasi dan juga numerasi. Soalnya juga kadang-kadang orang yang menganggap literasi itu cuma terbatas hanya di bahasa saja. Numerik itu hanya di matematika saja. Padahal semuanya itu juga bisa diterapkan dimanapun Ibu ya. Dan juga dari Ibu sendiri selaku pendamping satuan pendidikan sudah memberikan beberapa strategi yang nanti bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Tergantung dari
gurunya sendiri, nantinya bagaimana mengelola hal tersebut dan disesuaikan dengan siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut. Soalnya kita tahu ya Bu ya, setiap anak ini memiliki karakter berbeda-beda, setiap sekolah pun itu juga memiliki kebudayaan dan juga kebiasaan yang berbeda. Jadi ini bukan tugas dari Dinas Pendidikan saja ya pemirsa, namun juga semua, baik dari Ibu selaku dari perwakilan Dinas Pendidikan, guru yang ada di sekolah juga, dan juga pastinya dari orang tua yang tadi juga telah disebutkan. Nah Ibu, tadi kan Ibu sempat berbicara mengenai pelatihan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan ini kepada kelompok tertentu, guru dan juga sekalian. Nah, pelatihan ini diberikan ini untuk para pendidik itu seperti apa dan juga bentuknya itu apa, Ibu? Iya, ya tentunya ya pelatihannya dalam bentuk ya teori pasti ya, teori ini hanya sebatas untuk cas saja, mengingatkan kembali literasi seperti apa. Kemudian praktik yang penting. Iya, betul. Praktik. Bagaimanapun juga literasi ini tidak hanya berbatas masalah teori saja. Betul. Ketika praktik gurunya bagaimana, guru kemampuan untuk menulis. Guru terbiasa nggak untuk menulis? Guru sudah terbiasa nggak untuk dari bagaimana membaca dengan tepat, bagaimana juga menulis ini diarahkan dengan tepat kemana. Nah ini juga ini merupakan pelatihan. Jadi pelatihan pun tidak hanya in saja, maksudku tidak sekali waktu itu, tapi ada on yang harus diterapkan. On-nya ini harus pembiasaan dari guru yang bersangkutan, sehingga pelatihan-pelatihan seperti ini, nah tentunya Bapak Ibu guru yang sudah terlatih, sudah praktik, tentunya nanti dalam pembelajarannya beliau juga akan melakukan hal yang sama pada siswa-siswinya. Ada inovasi-inovasi, ada kreativitas-kreativitas, bagaimana guru ini mengembangkan strategi yang ditemukan ketika mereka sudah praktik, mereka sudah menemukan ilmunya. Nah, ke anak-anak tentunya mereka akan menerapkan strategi yang dia temukan sendiri sebetulnya. Ditemukan sendiri. Karena memang sesuai dengan anak didik mereka. Betul sekali. Tentunya itu ya, setiap guru pun kita lihat. Kita nanti mungkin akan sama. Guru perjenjang kita akan bedakan. Nanti bedakan, tidak semua guru kita grade pelatihan sama, tapi ada grade-grade tertentu yang memang sesuai dengan jenjangnya. Wow, luar biasa sekali. Saya mau tepuk tangan dulu Ibu. Ya, luar biasa kinerja dari Dinas Pendidikan ini. Saya sangat tersanjung tentang bagaimana dari Dinas Pendidikan ini untuk bisa memberikan pelatihan dan juga memberikan untuk pembiasaan kepada guru terutama. Karena kita tahu guru ini luar biasa ya. Pekerjaannya bukan hanya mengajar juga mendidik saja, tapi juga memberikan suatu inovasi-inovasi belajar yang dapat diterima oleh siswanya masing-masing. Dan juga Dinas Pendidikan sudah memfasilitasi dengan berbagai macam program dan juga pastinya nanti mengenai administrasi dan juga sebagainya pasti dari Dinas Pendidikan juga seperti itu ya Bu ya. Baik pemirsa, kita masih akan membahas mengenai literasi dan juga numerasi yang sangat asik ya kita bahas pada siang hari ini. Namun setelah jeda pariwara berikut, tetap bersama kami di Ngopi. Baik pemirsa, masih bersama saya Isladrian di program spesial Ngopi, Ngobrol Pintar Literasi dan juga Numerasi. Masih bersama Ibu cantik yang ada di sini, Bu Ana. Ya, Bu Ana, tadi kita sudah membahas mengenai strategi pelaksanaan dari literasi dan juga numerasi di sekolah yang ada di Kota Batu. Tadi juga ada beberapa strategi yang diberikan per jenjang ya Ibu ya. Yang perlu digarisbawahi adalah per jenjang ya. Soalnya treatment dari guru-guru yang nantinya akan mendapatkan kegiatan ini pastinya dari SD itu berbeda, SMP dan juga SMA berbeda ya Ibu ya, dan juga disesuaikan dengan siswanya masing-masing. Nah Ibu, di sini saya mau tanya-tanya lagi ya. Sekarang mengenai pengawasan dan juga pemantauan dari Dinas Pendidikan, dari Ibu sendiri tadi sudah memberikan fasilitas dan juga memberikan pelatihan kepada pihak-pihak terkait mengenai literasi dan juga numerasi ini sendiri. Nah, untuk mengawasi dan juga memantau agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan SOP gitu ya Bu ya. Itu apakah ada treatment tersendiri atau ada cara tersendiri Ibu dari Dinas Pendidikan Kota Batu? Kalau treatment yang pasti kita itu pasti memantau ya. Memantaunya itu ya kita pasti ada kunjungan ya.
di kunjungan ini kita ingin tahu sebetulnya setelah kita memberikan treatmentnya, katakanlah ya, ini sudah berjalan, sekolah sudah mengimplementasikan dengan bagus, katakanlah ya, dalam arti sudah oke. Kalau kita katakanlah via telepon udah berjalan begini, tapi kan tidak bisa itu saja. Tapi kita harus ada kunjungan. Jadi kita kunjungan pasti, karena pendamping satuan pendidikan itu ya kita pasti berkunjung ke sekolah. Nah, kita akan mengadakan kunjungan terkait dengan program itu. Bagaimana ketercapaian, keterlaksanaan program tersebut, apakah memang sudah berjalan? Tentunya nanti ada instrumen-instrumen tertentu ya yang bisa kita siapkan. Ini tentunya untuk memantau bagaimana keberhasilan atau ketercapaian program tersebut. Nah, tentunya di situ dari kunjungan itu kita akan lihat sejauh mana program ini sudah berjalan. Tentunya kita akan lihat sejauh mana juga terkait